Para sahabat, sebangsa dan setanah air, Kaesang langsung melakukan langkah cepat setelah menjadi ketum PSI. Dia mengagendakan safari politik ke ketum-ketum partai yang notabene para politikus gaek. Hal yang sangat wajar memang bila dia sowan ke partai-partai untuk menjajaki kerjasama politik sekaligus memperkenalkan diri. Salah satu agendanya adalah hendak bertemu dengan ketum PDIP. Ini juga hal yang wajar, mengingat waktu semakin mepet. Uniknya, niat Kaesang ini disambut baik oleh PDIP melalui Puan. Tetapi Puan menyarankan Kaesang menemuinya terlebih dahulu. Sebuah cara yang lebih baik dikatakan unik daripada dikatakan sebagai bentuk sikap memandang dengan sebelah mata. Saya tidak tahu apakah ketum-ketum partai koalisi PDIP juga diperlakukan seperti itu atau tidak. PDIP lebih besar dari PSI adalah sebuah hal yang benar. Tetapi posisi ketum partai tidak melihat besar kecilnya sebuah partai. Artinya, posisi ketum sebuah partai adalah sama dengan ketum partai yang lainnya. Solusi yang terbaik bagi PDIP sebenarnya adalah mencatat jadwal pertemuan antar ketum. Bila PDIP menganggap tidak perlu Megawati menemui ketum PSI, tidak mengapa, tetap dijadwal saja. Entah diselenggarakan pada tahun baru kuda nanti, tidak apa-apa. Karena itu adalah hal yang resmi antar ketum partai. Bila Megawati sudah sedemikian kelelahan mengingat faktor umur, itu bukanlah alasan untuk menjawab mendahului Megawati. Kecuali Megawati sedang tugas atau menjalankan ibadah, silakan didelegasikan. Para kader PDIP ada baiknya sesekali mau meninjau konteks pembicaraan, bukan asal ngejeblak. Saran saya bagi Kaesang, tidak mengapa, ikuti saja apa maunya PDIP mengenai waktu dan dengan siapa bertemu. Tirulah bapakmu. Yang pasti, bapakmu dan juga kakakmu banyak menyimpan kekesalan dan kejengkelan juga, yang semua mereka pendam. Itu akan membuat sampean semakin matang. Sebagai catatan bagi kita semua, Jokowi itu adalah presiden dan Gibran itu anaknya. Harap kita jangan lupa memperlakukannya dengan hormat, sekalipun mereka bukan orang yang gila hormat. Para sahabat yang saya hormati, trio politikus Solo, Jokowi, Gibran, dan Kaesang, sebenarnya sangat tampak mereka saling membela dan mendukung dengan cara mereka masing-masing. Tanpa berbicara banyak juga, ketiganya mengetahui beban berat yang dialami masing-masing dari trio ini. Karena mereka juga memiliki mata dan telinga. Cara mereka bertiga merespon juga tidak kalah menariknya. Jokowi sangat terlihat dengan kebijaksanaannya. Gibran tampak lebih nerimo dan nuturi bapaknya. Sedangkan Kaesang sangat tampak lebih reaktif, mbalelo, tetapi sangat nunut ke kakaknya. Sebentuk keluarga yang indah. Sebenarnya, tanpa masuk ke politik juga mereka sudah sangat mapan.
Tetapi semakin mengenal mereka, justru saya yang merasa sangat rugi bila mereka tidak masuk ke politik. Indonesia membutuhkan banyak anak-anak muda seperti mereka ini. Dan secara umum, anak muda seperti ini banyak dimiliki PSI. PSI yang bisa sedemikian garang di DKI, yang justru tidak bisa diimbangi PDIP sebagai partai terbesar di DKI. Senator PDIP di DKI hanya teriaknya yang kenceng, tetapi dampaknya tidak ada. Bila saja mereka memiliki kualitas lobi yang memadai, tidak usah mumpuni. Keruwetan yang sekarang terjadi dampaknya akan minimal. Para sahabat yang saya hormati, waktu pendaftaran capres dan cawapres semakin dekat. Demikian juga ending dari koalisi serta pendaftaran relawan di KPU. PSI harus tetap teguh, berdedikasi untuk kemajuan anak muda. Jangan pernah terpaku pada situasi deadlock, baik yang di-create ataupun terlihat seperti tidak sengaja terjadi. Harap ditanamkan di dalam hati. Di politik tidak ada kejadian yang kebetulan. Secara umum adalah by design. Situasi deadlock dikarenakan batas pendaftaran akan mungkin terjadi. Slogan yang muncul, partai gue lebih besar, ini capres gue, jadi elo harus nurut. Ini adalah bentuk kekerdilan pikir yang tidak pernah memiliki kemampuan lobi. Bila rekan di dalam koalisi sudah dianggap sebagai kompetitor, di sana sudah tidak ada lagi kebersamaan. Sekalipun waktu kampanye setiap partai tidak sama. Bahkan bisa jadi kondisi yang paling gila bisa terjadi. Ada nanti sebuah partai yang akan kampanye, tetapi capres yang didukungnya tidak pernah muncul. Tidak mengapa, jalan saja terus seperti itu, apa adanya. Inilah realita akibat kesombongan dari sebuah partai. Para sahabat sebangsa dan setanah air, situasi kepartaian kita memang sangat semerawut, tetapi tidak mengapa. Masa ini akan berakhir, karena di hadapan kita ada gap generasi yang mau tidak mau harus berakhir dengan segera. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Ini disebabkan tokoh-tokoh tua yang masih tetap ingin eksis. Mengapa mereka tetap ingin eksis? Semua dikarenakan rasa tidak percaya pada kemampuan generasi di bawahnya. Inilah generasi tua yang hidup di bawah tempurung kelapa. Skop pandangannya hanya di sekitarnya, bahkan bisa jadi sangat terbatas hanya di keluarganya. Bila saja dia mau keluar dari cangkangnya, maka dia akan melihat betapa banyaknya anak-anak muda yang luar biasa. Anak-anak muda yang muak berpolitik karena kelakuan generasi tua. Bila para generasi tua ini sadar pada potensi anak muda di sekelilingnya, tetapi dia tetap tidak mau lengser, itu hanya berarti memang mereka generasi tua yang tidak pantas dijadikan panutan. Hanya keserakahan yang ada di kepalanya. Saran buat Kaesang dan PSI, pandai-pandailah meniti buih, karena buih itu banyak yang licin dan berbau busuk. Tugas Anda semua untuk membilas yang licin dan busuk itu. Sekali lagi, jadikan Pak Jokowi dan Gibran sebagai patron. Orang di luar sana juga semakin cerdas.
sekalipun memilih capres yang sama, tetapi partai bisa berbeda. Salam, majulah Indonesia.